وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، من كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Syukur alhamdulillah, tidak henti dan bosan kita memuji Zat yang Maha Kuasa yang sudah mengumpulkan kita, menakdirkan kita hadir berkumpul di majlis ini, di masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk bangun dari sujudnya yang berkepanjangan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ti isfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, bangun gitu sudah, bangun. Saat itu jamaah rahimahullah, suasana masih mencekam. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, nah Allah pun akhirnya menawarkan, minta aja ikan, pasti kembali. Ikan bantu jangan orang, pasti orang awam mendapatkan bantuan. Namun jamaah rahimahullah, pada saat jauh dari masa itu, Allah Subhanahu wa taala memang sudah kada murka lagi. Allah kada sakit lagi. Tapi ada satu makhluk yang luar biasa. Sangit lawan bangsa jin lawan bangsa manusia yang menyimpan dendam barangnya. Muarnya sudah Allah nyamani di dunia, masih saja berbuat maksiat. Jadi dia diriwayatkan dari kejauhan. Ini kan kita di mauqif, semua bangsa manusia dan jin dikumpulkan jadi satu, dikelilingi oleh para malaikat. Namun ketika Allah Azza wa Jalla sudah mulai kada kelihatan sangit lagi, ini malaikat mulai melonggarkan ini kurungannya. Kada jauh. Nah, semata kita melihat Allah Subhanahu wa taala nak menampaikan ada satu makhluk ciptaan sendiri yang masih menyimpan dendam. Murka lawan manusia lawan jin, yaitu yang bernama Jahannam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah pernah bersabda, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah." Jadi
si neraka jahanam ini jamaah rahimahullah ini masih dibentuk Allah Azza wa Jalla dalam satu jisim, satu bentuk yang kita kadang membayangkan lagi. Mungkin bagi kita awal-awal ngaran jahanam, neraka itu adalah satu tempat, ya benar. Dikira satu tempat. Ini masih berbentuk makhluk yang Masya Allah jamaah rahimahullah dan Nabi laha sab'una alfa zimamin. Si jahanam ini diikat, dipuliti, dipasung oleh 70.000 tali kendali. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa zimamin. Setiap sebuting tali kendali tadi kan 70.000 tali kendali, 70.000 tali pengikat. Sebuting tali pengikat itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini si jahanam ini waktu ini mulai keluar terdengar suara nangkeramannya. Kayak saya cemih. Rasulullah SAW diriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Satu masa Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Ya ketahuan Rasulullah bila Jibril datang itu lain yang Rasulullah itu lain. Raut wajah sidin lain, gerakan sidin lain. Tapi limbahnya macam-macam reaksi sidin al-himu, al-qoyuha. Namun saat itu limbah Jibril alaihi salam berbisik kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menundukkan pandangan, ketunduk Nabi. Limbah itu jamaah rahimahullah ngakunya. Jadi buat sahabat, kenapa Rasulullah itu tahu jawabannya? Pindah yang kada beres. Ali bin Abi Thalib sini. Andika kan anak lawan sini sepupu tak. Pium sepupu. Datangi Pak Rasulullah itu apa tak? Maka jamaah rahimahumullah fa'atahu Ali wa wada'a yadahu ala abidaihi min khalfihi. Jadi Ali bin Abi Thalib memaraki Rasulullah SAW berpikiran banyak gitu. Lalu Ali mentengkan belakang, diikuti sendiri tangan Nabi nih dari belakang. Kemudian waqabbala baina katifai, sambil membisai Ali ini mencium ke bahu Rasulullah, Ujar Ali bin Abi Thalib, "Ma hadzal ladzi narahu minka ya Rasulullah?" Ada pergerangan di sini. Kami melihat ada kadar beres pinanya. Bahasa kita tuh. Ada pergerangan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Abul Hasan, atani Jibril faqala li." Tadi Jibril datang. Lalu Jibril menyampaikan ayat, "Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam." Nah, ketika Allah izinkan si jahanam, neraka jahanam itu keluar dengan 70 tali yang setiap rantainya itu 70.000 malaikat. Nyahamuk yang kayak liar mana? Liar. Ibarat api itu biar api kelas atasnya. Ibarat liar itu liar mana? Coba biar dikit ya api itu. Suara yang melihat api itu diam, ada suara. Buku yang harusnya ini liar. Nggak pernah api itu diam. Ini liar lagi. Oh ma. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
jar Nabi Tuhan Presiden nang Jibril alaihissalam mengesahkan di masa akan datang, di mana ketika mau jadi kumpulakan dan si jahanam tadi hendak datang melumat seberat nang duduk bisa pernah berdirian di situ, nang berdirian nang di mokif tadi, itu hisab baru lagi kan, belum lagi antak badar, muar badar, murka badar. Jadi 70.000 malaikat tiap satu rantainya itu menahani. Tuh si jahanam tadi sampai dengan suara nafasnya menderu-deru tadi geraman, dia kemuaran hendak menerkam. Saat itunya hamuk benar, semakin hamuk. Akhirnya terlepaslah rantai. Dan tahu jamaah rahimahumullah, diriwayatkan tentang malaikat yang membawanya nih. Waqad dzakara Ibnu Wahab hadatsana Abdul Rahman Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazanatil jahannam amma baina mankibai ahaduhum kama baina masyriq wal maghrib. Kita melihat sikung malaikat dari 70.000 per satu rantai tadi, si ikungnya hanya paling parah kalau kita, bahunya tuh hanya hendak melihat membayangkan bahunya, jarak bahunya malaikat tuh biar keluar pada masjid ini. Lihat timur lawan barat, nah situ tuh lebar bahunya, timur barat situ bahunya. Tuh si ikung malaikat nang diikuti dan mengawali 70.000 malaikat tadi. Rantainya merantai si jahanam. Saat itu Nabi, nih aku tuh takutan benar sih, takutan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha idza infalatat min aydihim lam yaqdiru ala imsakihim li'azmi sya'niha. Itu malaikat itu abud biar sampai malaikat yang terkecil adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu kan azab, malaikat pembantu untuk azab nang kadang kalah juga nang kencangnya tadi. Jadi seberataan berabut menyasahi si jahanam tadi buka. Pada saat itu jamaah rahimahumullah, orang-orang yang saat itu kan menyaksikan si jahanam ini, kita takutan banget nih. Yang tadinya suasana itu sudah mencekam, sudah memberi takutan benar, mengerikan benar, mendengar dan melihat si jahanam ini yang dirantai tadi, makin takutan bagi kita. Sampai diriwayatkan jamaah rahimahumullah, wa yata'allaq Ibrahim wa Musa wa Isa bil arsh. Kan mereka sudah mulai melonggarkan diri tadi, melonggarkan diri. Asal tegapin kita, tegapin. Mereka melonggarkan diri. Para nabi sudah mulai masa lega. Jadi ketika jahanam ini tadi mulai menyerang kita, menyerang kaum manusia dan jin, ada beberapa nabi yang melarikan diri ke bawah arsy, ke bawah arsy, yaitu Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa. Ketiga. Waktu itu Rasulullah SAW ada masih di bawah arsy. Ini nomor tiga Nabiullah dan Rasul nomor tiga yang tadi bukan. Okay. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu semua orang ibarat kita telah mendengar apa bom meledak, itu betul bukan cerita Allah. Nah, kayak keadaannya semacam itu. Sebagaimana firman Allah, wa tara kullu ummatin jasiyah, dan kalian akan menyaksikan seberapa orang itu kedudukan berataan
Mereka itu berlutut sebenarnya saking takutannya. Nah, udah mereka ketakutan. Cuman jamaah rahimahumullah, nabi-nabi, hatta para nabi pun betul bukan gila ketakutan. Cuman yang wali buka ini adalah 3 ekor nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Sampai Nabi Ibrahim ini lawan anak keringat lagi, Nabi Ismail. Nabi Musa keringat lagi lawan sahabat yang sangat sepuh, Nabi Muhammad. Pada akrab terdapat. Nabi Isa keringat lagi lawan kuitan ada di situ. Sayyidatuna Maryam. Keringat lagi, pokoknya buka selamatkan diri. Ini bertiga ini memiliki kesadaran yang lebih bahwa tempat yang paling aman adalah Anas. Paling kan di bawahnya mana? Rasulullah SAW yaqul. Saat itu refleksnya Nabi SAW apa? Ummati ummati yazid, melihat jahannam hendak menerkam. Malaikat tubuh mencari menarik rantai tadi. Orang-orang jin manusia umat sini dia tergabung di situ berlutut. Refleksnya Nabi langsung sini mengganap umat sini. Maka beliau mengucapkan ummati ummati sallimha ya Rabb, najjiha ya Rabb. Ya Allah, umat ulun ya Allah, umat ulun. Selamatkan tolong selamatkan. Nah kita itu refleksnya Nabi. Karena menyelamatkan diri sini, tapi menyelamatkan umat. Maka pada saat itu jamaah rahimahumullah secara refleks Nabi ini bukannya buka menjauh, tapi si umat buka menyesali si jahannam untuk meraih apa nih rantainya tadi. Tapi dari arah yang berlawanan, malaikat dari belakang menyesali, Rasul dari muka menyesali. Ini pecah tabrakan nih. Maka waktu berparah, maka jamaah rahimahumullah si neraka jahannam ini akhirnya menghentikan mendadak. Langsung salah satu rantainya jadi tertabung ke muka, diikuti Nabi langsung. Lalu jamaah rahimahumullah ya'murullahu ta'ala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrillah ta'ala wa yaqulu bi khitamiha yaqul irji'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah azza wa jalla meraih salah satu gelang yang ada di rantai tadi. Diambil sini dengan izin Allah. Kemudian beliau pun mengucapkan memerintahkan dan minta kepada jahannam, pin mundur, jangan ke sini, halangi sini. Padahal pinnya Ar-Rahman ibarat mana? Ibaratnya karpet lah, karpet lah. Para kikir karpetnya, di hadis sehelai rambutnya itu, sehelai rambut karpetnya. Itu anggap kita. Ada manusia buka-buka manusia nanti. Aja hakim dan biasanya buka-buka. Dia mati aman, jangan ini karpet sebenarnya itu bukan salah satu biji karpetnya tadi mendatangkan Haji Hakim. Misalnya adalah mana hari orang itu jangan kesini. Jangan rahimahumullah. Si neraka yang tadi akhirnya tersesat. Muhammad menjauhikan, aku kenal itu, tapi tolong menjauh karena aku udah kada kawat gitu loh. Anak haramun aneka, aku udah kawat menyentuhikan. Kada kau melewati, kada kau melingkari. Munduri kamu, berjauh. Aku hendak nih, muat pada lawan manusia lawan, muat pada lawan jin. Jadi biar membuhan jin-jin nang pinawani nama ini. Dan hantu-hantu ini apa hantu kuntilanak apalagi mas berbolong genderuwo segala macam terus hajat ke tahir-tahir paling banyak malah masih pada beratan seberatan sampai para nabi mereka berjumpa beratan benar bukan
Mereka berlutut. Jadi Allah pun memerintahkan dari arsy, wahai jahannam, mundur. Lalu berapa malaikat ribuan tadi mau mengambil pulang khusus mengikuti pulang, mengisi pulang. Jadi si neraka jahanam ini tadi masih dalam bentuk makhluk Allah, itu kan mengelilingi manusia juga, mengelilingi sambil memakan lantainya nih, memakan tanahnya nih. Fatadara bi ardil mahsyar. Ini mengitari sambil diikuti malaikat berataan. Kalau malaikat ini ribuan mengelilingi padang mahsyar hatta la yabqa lil jannah tariqun illa sirat. Ibarat sampai beluang berataan ini, beluang tanah yang di padang mahsyar ini, yang di tempat mauqif itu tidak ada jalan lain untuk keluar, mau mundur ke kiri, ke kanan, maju, hendak ke surga, tidak ada jalan lain kecuali lewat sirat. Nah, titian siratal mustaqim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nihian nang refleksnya Nabi ini nang Allah sidin tambah dihormati dan disayangi oleh Allah. Dulu mereka yang mendustakan Rasulullah SAW menyangka semuanya dongeng aja gitu, dustainya nang gitu. Mereka akan mengetahui dan menyaksikan sendiri. Ada beberapa umat Nabi yang merasa terganggu tenang. Mereka adalah para aulia Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka dengan apa yang disampaikan Nabi yu'minu, percaya benar. Ini kan kesana kayak dongeng Allah, tapi ini hadis sahih pula. Dan ini kita akan mempercayai sebagai dongeng, tapi mempercayai sebagai kabar Rasulullah SAW. Nang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nang simak malaikat nang neraka jahannam nih dalam firman Allah Azza wa Jalla, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama takadu tamayyazu minal ghaiz sampai itu tamayyazu minal ghaiz. Ini kayak biar kemuaran kesesangitan tuh jadi dalam tamayyazu seakan-akan tuh hendak pecah tuh si jahanam, saking sangitnya lawan manusia lawan jin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, limbah sudah mereka itu mengelilingi neraka jahanam tadi, mengelilingi manusia, maka jamaah rahimahumullah Rasulullah SAW pun menceritakan pula. Ini limbah nang malaikat tadi menangkapnya tadi sudah itu jadi neraka ya. Nah hanya itu jadi neraka itu sudah berataan. Si jahanam tadi jadi neraka, mungkin berlapis-lapisnya ke bawah. Karena kita akan bahas lapisan-lapisan apa yang terdapat dalam neraka, dan neraka apa yang paling mengerikan, titik mana yang paling menakutkan. Malah neraka seorang kada atuju lawan bagian dari dirinya itu, malah kada hendak mau jauh-jauh aja jangan. Ibarat dalam penciptaan kucing itulah di ujung aja, di buntutnya aja tuh, jangan rapat mau haulun gitu kan. Jadi jangan rahimahullah. Ini akhirnya tenang pula. Malaikat sudah melonggarkan, orang-orang pun sudah kawal duduk. Ada terduduk kan berlutut tadi. Limbah normal neraka jahanam datang tadi, mereka pun seperti berlutut. Maka jamaah rahimahullah, ini belum tuntung cerita, dikira tuntung lo limbah neraka jahanam tadi sudah masuk ke dalam
tanah mengelilingi mahsyar, dikira tentu ada sekalinya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-kutubu kulluha tahta al-arsh. Fa idza kana yawm al-mawqif ba'athallahu rihan fatatiraha bil aymani wasyama'il. Jadi pada hari mauqif itu semua catatan-catatan amal kita itu bergulung-gulung di bawah arsy, mulai bergulung ya. Itu perubahan alam yang kita takjub juga kayak apa itu? Makanya angin tornado bergulung-gulung mereka itu. Semua catatan amal baik bangsa jin, bangsa manusia sama. Maka jamaah rahimahumullah, Allah kirimkan angin untuk menerbangkan semuanya. Berturun, membakar kepala manusia, kepala jin, berturun. Nah, maka jamaah rahimahumullah, ini macam-macam cara orang mendapatkan catatan amalnya. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yad'u subura. Apa Allah SWT? Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'i fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nah, mereka mendapatkan catatannya dengan tangan kanan. Karena kita lihat seorang biar buku catatan itu kita pindah dulu di kita. Ada yang mendarat, kalau kita langsung ambil dengan tenang dengan tangan kanan, maka yuhasab hisaban yasira. Kita baca mendapatkan ini alamat hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Tapi wa'amma man utiya kitabahu wara'a zahrih, melipung di belakang, mahampas kepala, takut dengan kepala, tak kipai. Nah, ini hati-hati nih, hati-hati nih. Maka jamaah rahimahumullah, limbah masing-masing mengikuti catatan amal. Nah, ini kita takutan dia. Nah, ini kita takutan. Orang-orang pun akhirnya bimbang benar. Saat itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala diriwayatkan seperti hadis terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha. Sidin berkisah, aku sempat menangis di situ. Kemudian Rasulullah memberi saya, kenapa dia menangis? Dia Rasulullah, pulau dalam neraka, azabkan dari kiamat. Ya Rasulullah, rahat kaina itu, biar hapurlah mengatakan pulau warga Vietnam ini. Dan ingatlah kena, ingatlah dia kena lawan Ulul, lawan Fatimah, lawan Ali, Hasan, Hussein, kemudian Ummu Salamah, bini-bini lain. Ingat kalian jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma fi salasati mawaqin fala yazkuru ahadun ahada. Karena di situ ada 3 tempat yang mana manusia pada kau mengatakan, kada kau menggana siapakah dalam hati, kada kau menggana. Pertama, jasadin inda tatiru suhub hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yamini am fi shimali am min wara'i zahri. Yang pertama, orang itu kada ingat keluarganya, ding sana anak bisi suah bisi anak hafal Quran. Kada ingat lagi suah bisi mintuha tuan guru, kan tahu lagi. Kada ingat lagi ketika tuh
catatan amal tadi itu tarambangan, tatirul sohuf. Itu kita ada kombinat tadi di sini. Kalau kamu gandang keluarga lagi keuntungannya sini. Sampai orang itu tahu, ini aku pacang mendapatnya dengan tangan kanan kah, atau melipung di belakang kah, atau dengan tangan kiri kah. Yang kedua di sini indal mizan. Ketika di depan mizan, ayakifu mizanu am yazqul. Orang itu kada kau mengganang anak, bini, minantu, sepupu, keluarga, kawan, sahabat, guru, murid. Kada kau mengganang lagi sampai inya tahu nih amal timbangannya ini barat kah berikan. Bila sudah libas hanya keganangan di situ. Dan yang ketiga, wa'inda sirat. Nah, intang titiyal siratal mustaqim. Idza wudi'a baina usbari jahannam hatta yajuz. Titiyal siratal mustaqim tadi. Jahannam tadi kan sini sudah ibarat mau makan tanah nang sekeliling masyar tadi itu menghadang di bawahnya lagi. Itu tali dibentang, jembatan dibentang dari masyar, dari mauqif, dari mizan, enak terus sampai ke surga. Seutas tali harus jaga. Jadi jalan satu-satunya, jalan terkeluar hanya satu-satunya as-sirat, jembatan itu. Jadi dia Nabi untuk menggandang anak, tinggal anak ini di 3 tempat orang lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, paling kadang kita harus tahu kayak apa cara menjauhkan diri kita dari neraka. Menjauhkan diri dari neraka nih. Ibarat magnet tuh biar kutub apa tuh bila sama kutubnya kan buat menjauh surga kan. Nah, ini secara otomatis menjauh biar kitanya yang menjauh atau nerakanya yang menjauh, apinya yang menjauh. Diriwayatkan tadi terus yang terakhir di sini. Diriwayatkan dari kitab Abi Dawud dari Anas bin Malik salah satunya. Insyaallah kita sambung di majlis Ahad akan datang. Man tawadda'a fa ahsana wudu'a. Barang siapa yang berwudu dengan sewaktu di dunia nih berwudu fa ahsana wudu'a. Wudunya simpun. Jangan wudu nang asal, jangan wudu nang bahapal, jangan wudu nang badadas-dadas. Nggih. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Buka hasil kamu buat bukan. Mana kita? Allahu Akbar, tangan dulu. Ini kerasa sih kuningnya Alhamdulillah. Ambil meraih baju dikit biar sekaligus chest. Jadi ini baju bocor dan langsung chest. Jadi sampai menyelajur gitu kan. Ini sambil mencapai baju bubur tadi sambil searah aja. Karena kesimpulan gitu ada. Ini jadi Nabi man tawadda'a barang siapa berwudu asal wudu memang orang itu asal wudu membaguskan cara ini berwudu simpun benar lili benar berhati-hati benar. Ya Rahman Rahimin unampun maaf dasar wujud pangjal bersyukur yang semalam mempadai sini. Ayat di sini banyak banget orang yang berwudu masih wayah ini. Mungkin diingat-ingatakan di sini tuna salah-salah jadi gratis tuna di selat-selati pak, di selat-selati di apa nih? Atau diusap apa? Di selat-selati itu kayak di di bawah. Kalau Nabi dengan kelingking, maksudnya dengan kelingking itu macam ini. Apa Nabi itu mencampakkan maksud. Nah,
Jadi dalam riwayat Nabi itu mengusap-usap nih sela-sela telapak, sela-sela jari betis ini dengan kelingking, tapi bukan dengan kelingking yang dengan sebilah kelingking kada. Kalau kita kan membaca dalam buku manakah atau di WA sepotong hadis dah dengan kelingking ini kada, tapi Nabi mengikuti macam itu. Nah, masuk-masukkan sidin. Tapi kelingking yang menggesek ke dalam nah macam itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir jamak yang kelihatan bahwa setiap orang berwudu. Memang boleh paham bahwa bila orang mulai berwudu yang asing-asing kan berwudu tak dilihat ustaz. Sebab di masjid Nabawi itu kadang meliti. Nah, jadi alhamdulillah bu udu dong bu basuh macam kayak hanya ini sela-sela jarinya ini nah ada ini biar ada azabnya karena waktu siratal mustaqim nah mungkin bahaya ya karena dalam kejadian yang kita lewat dan siratal ini paling bahaya di siratal mustaqim ini masalah wudhu pulang itu yang paling rancak orang tergugur, rancak takang, kadang kawan maju untuk menuju surga itu biasanya gara-gara wudhu juga ada sifat. Barang siapa yang simpul wudhunya bagus tataannya, lebar pusutannya, kemudian ketujuh belaan lawan kawan majisidin ba'dallahu bu'ida min jahannam 70 khalifah. Allah akan jauhkan orang itu dari neraka jahanam. Pokoknya tak alam. Dan neraka jahanam yang berbarat, yang itu jauh selawan. Bila yang berbarat, nerakanya atau apinya itu jauh selawan. Bu'ida dijauhkan dari jahanam 70 khalifah 70 musim 70 musim gugur khalifah musim boleh kapuni wa mal khalif musim gugur apa maksudnya al-am itu setahunan berarti perjalanan 70 tahun dan perjalanan 70 tahun untuk mendatangi manusia atau mendatangi neraka itu hal itu jauh benar. Nah, barang siapa amalannya adalah yang mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita mengasahi pulang pegawatan pulang melihat wudhu kita, cek wudhu kita, batis kita sudah baguskah, pusutan rambut kita, telinga kita susunannya baguskah, adanya itu benar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selimpahkan taufik, hidayah, inayah dan melimpahkan aneka nikmat rezeki yang penuh berkah kepada kita hingga kita dapat selalu beribadah secara istiqamah sampai tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama khilaf qul maaf bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kah? Kerja Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوه الا بالله
Alhamdulillah